seperti itu pula curahan wahyu dari langit yang disampaikan pada Rasulullah, itu kan? Seperti air yang turun, yang akan menyuburkan kembali hati-hati yang kering, mengobati gundah gelana, kegelisahan, rasa was-was, sehingga dengan itu menyuburkan keadaan hati dan melahirkan buah-buah amal soleh yang bisa dinikmati dan melahirkan pahala untuk bekal kita menuju rahmat Allah dan meraih surga yang didambakan. Ya, itu poinnya. Jadi kalau orang Arab dulu mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di bulan Sya'ban Nabi memberikan petunjuk cari bekal. Karena sudah memasuki satu bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Nabi SAW, dan juga akan menjadi satu penanda ya, bagaimana kesiapan kita menuju bulan yang lebih istimewa setelah itu. Kemudian akan menjadi parameter kesuksesan kita mendapatkan keistimewaan di bulan setelah bulan itu, dan bagaimana kemudian kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan spesifik juga yang Allah kemudian isyaratkan melalui lisan Rasulullah SAW di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan dengan urutan ke-8 di tahun Hijriah, penanggalan Hijriah, yang terletak setelah bulan Rajab telah kita usai di bulan yang lalu. Kemudian saat ini Sya'ban bulan ke-8, dan selanjutnya Ramadan. Jadi ini rangkaian bulan yang sangat istimewa. Rajab yaitu termasuk rangkaian bulan Hurum, bulan yang sangat terhormat. Saking terhormatnya diminta kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa meruntuhkan kehormatan kita, terutama kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Runtuhnya kehormatan seorang hamba di hadapan Allah ketika ia berbuat maksiat, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dalam pandangan manusia, namun bagi Allah semua nyata. Karena itu ketika ada seseorang berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia tengah meruntuhkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan-bulan Hurum melatih kita menyiapkan diri untuk senantiasa menjaga ketaatan dan menjaga kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengantarkan pada kesiapan mentalitas kita untuk meningkatkan ibadah di bulan-bulan selanjutnya. Karena itu dalam Islam, setiap waktu itu demikian berharga. Setiap waktu itu demikian bermanfaat dan integral dengan turunan-turunan waktu yang lainnya. Karena biasanya waktu A mengantarkan kepada B, demikian seterusnya. Ada yang sifatnya harian, ya, makanya dalam sehari dibagi 5 bagian waktu bagi kita untuk memetakan aktivitas sekaligus mengiringi peta aktivitas itu dengan bermunajat kepada Allah supaya semua kegiatan kita itu diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari fajar, subuh, gitu kan? Karena itu kita datang kepada Allah memohon lewat sholat supaya semua aktivitas yang telah kita petakan itu diberkahi, diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu bimbingan yang mengantarkan langsung pada tujuan yang benar. Karena itu ibadahnya disebut dengan subuh, kan? Waktunya subuh, dari kata asbah turunannya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana, dengan keadaan yang baik, sempurna. Jadi kalau orang Arab berkata kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini, sudahkah siap dengan rencana-rencana kebaikan-kebaikan, ya? Nah, demikian di Al-Quran diisyaratkan wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang segala kegiatan itu akan dimulai. Tanafas bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan, titian aktivitas siap dilakukan. Pun demikian dengan alam, ya, mulai berganti dari karbon dioksida hilang, ya, malamnya kan dia aktif, kemudian subuh tiba dia hilang, muncul oksigen, matahari mulai datang, ya, mulai bersinar, makanya sinar pertamanya disebut dengan fajar. Semua siap, punya tatanan aktivitas. Maka kita mulai merencanakan setelah malamnya istighfar, mengevaluasi yang lalu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika tuntas yang ke belakang, maka siapkan yang akan datang. Maka kita menyiapkan setelah istighfar, evaluasi, apa nih catatannya? Kemarin kurang jamaah, kemarin kurang sholawat, kemarin kurang baca Al-Quran, kemarin pekerjaan dunianya, nah ini kurang maksimal, ya. Kita evaluasi untuk mengantarkan kita pada kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setelah itu kita siapkan untuk esok hari, kalau Allah berkenan memberikan kehidupan kembali kepada kita, kesempatan terbaik untuk memperbaiki amalan kita. Setelah kita siapkan itu, maka esok harinya, subuh, kita datang kepada Allah. Ada panggilan kan? Dalam sholat itu, ya, nah, maka muadzin memanggil Allahu Akbar, kita siap datang memohon kepada Allah. Makanya dalam sholat kita minta, ya, makanya panggilan pertama menunaikan sholat itu dimintakan oleh Allah untuk menyertakan permohonan kita, ya. Bukankah kita diminta saat kita akan menunaikan sholat dengan kalimat wasta'inu bis sabri was shalah,
Ya, jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, maka datanglah kepada Allah, terima dulu dengan sabar, ya, segala persoalan, segala rencana-rencana itu. Kemudian lewat sholat mohonkan kepada Allah. Bahkan iman kita disentuh dalam Al-Quran. Ya, surah kedua di ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai semua orang yang punya iman, iman kita dipertaruhkan. Ya, iman kita dipertaruhkan, keyakinan kita kepada Allah dipertaruhkan. Ya, maka Allah meminta kepada kita, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, peta-peta jalan hidup, aktivitas-aktivitas, ingin memohon kemudahan, terima dulu itu semua dengan sabar, lalu menghadap kepada Allah lewat sholat, minta. Dan itu dalam subuh kita memohon. Ya, dari permohonan itu kita sholat dengan benar, kita minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan kita. Ya, bahkan puncaknya di sebelum sujud itu nanti ya, antara sujud, dua sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu minta rezeki, minta sayang, minta perlindungan, ya kan? Minta penjagaan dan sebagainya. Karena itu orang-orang beraktivitas dari subuh nanti ke zuhur, dari zuhur nanti ke asar, dari asar ke maghrib sampai dengan ke isya. Itu peta apa? Peta harian. Ya, ada peta pekanan lewat Jumat, ya kan? Nanti ada peta bulanan lagi, ada peta tahunan, sampai kita bisa memetakan setiap waktu integral, mengantarkan satu kepada yang lainnya. Demikian tadi, setiap hari ngantarkan ke hari berikutnya, ngantarkan hari berikutnya sampai ke Jumat. Jumat puncaknya sampai ada hadis spesifik, kalimat Nabi SAW. Ya, as-salatu ila as-salawat, as-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna, ma lam taqulil kaba'ir. Ya, bima makna wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyampaikan salat satu ke salat yang lainnya, di antara salat itu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara langsung yang kita kerjakan, sepanjang itu bukan dosa besar atau yang sengaja dosa dilakukan. Jadi kadang-kadang salah lihat, salah dengar, ya, ingin lihat kajian, tiba-tiba muncul iklan yang tak pantas dan sebagainya. Itu dengan menunaikan salat tanpa kita berniat tadi, tak sengaja, itu gugur. Demikian ke Jumat, ya. Makanya rugi kalau orang tidak memaksimalkan diri untuk ibadah di hari Jumat itu khususnya, kemudian sampai Ramadan ke Ramadan per tahun. Yang saya ingin katakan adalah, di dalam Islam, konsep waktu itu semua mengandung nilai-nilai manfaat yang saling mengantarkan pada waktu berikutnya. Jadi yang lalu jadi pelajaran, mengantarkan ke masa kini, memetakan di masa depan. Pun demikian ketika titian waktu ini kita petakan sampai ke tahap-tahap tahunan dalam konsep bulan-bulan yang mengantarkan satu dengan yang lainnya. Karena itu di penganggalan Hijriyah itu bukan kata hampa makna. Dari yang bulan pertama Al-Muharram, ada kaitan dengan bulan kedua Safar, ada kaitan dengan bulan ketiga Rabiul Awal, ada kaitan dengan bulan keempat Rabiul Akhir, kaitan dengan bulan kelima Jumadal Ula, kaitan dengan bulan keenam Jumadal Akhirah, kaitan dengan bulan ketujuh Rajab, Rajab pun terkait dengan bulan ke-8 Sya'ban, Sya'ban terkait dengan bulan ke-9 Ramadan, dan 9 terkait dengan bulan 10 Syawal, Syawal nanti ada kaitan dengan yang ke-11 Dzulqa'dah, demikian ke-12 Dzulhijjah, dan 12 pun ke bulan Al-Muharram ada kaitan lagi. Lantas, sekarang saat ini kita ada di bulan Sya'ban. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban? Apa korelasi Sya'ban dengan bulan sebelumnya yaitu Rajab dan bulan setelahnya yaitu Ramadan? Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat, inilah bulan Sya'ban. Ya, inilah bulan Sya'ban yang sering sekali tidak sedikit orang lupa. Banyak orang lupa tentang keutamaannya, sehingga mereka memaksimalkan bulan Rajab sebelumnya dan juga mengejar Ramadan setelahnya sampai lupa keutamaan di bulan Sya'ban. Ya, karena itulah kita akan mencoba mengkhususkan kajian di malam hari ini untuk menggali dan mengenal lebih dekat tentang Sya'ban. Baik, kalau sudah siap, insya Allah kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita bahas diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pembahasan, benar dalam menyampaikan, benar dalam memahami, dan mudah untuk diamalkan. Itu kunci yang paling utama. Baik, mari kita mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban, mengenal lebih dekat bulan Sya'ban. Bismillah. Pertama, kita akan coba tuliskan dulu ya nama bulannya supaya kita lebih mengetahui dengan baik dalam tulisan Arabnya ya. Seperti ini. Ya. Nanti saya akan coba share ya. Kenapa kita lebih menekankan penulisan pada tulisan Arab ya, untuk mengetahui maknanya lebih dalam, itu maksudnya. Jadi tidak ada aspek-aspek lain kecuali pendalaman terhadap makna. Di tulisan Latinnya
kurang lebih ditulis seperti ini. Ya, Sya'ban. Baik. Poin yang akan kita bahas adalah satu, ya, makna atau arti kata Sya'ban. Ya. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban itu, baik secara etimologi, ya, kebahasaan, juga terminologi. Terminologi ini nanti kita akan bagi secara istilah pada dua bagian. Ada yang terkait dengan kultur masyarakat Arab, ya, pada masa itu sejak zaman jahiliyah, nanti sampai dengan era terminologi dalam pandangan Islam, ya, dalam pandangan Islam. Jadi aspeknya sudah masuk ke syariat di sini, ya, syariat. Kemudian setelah itu yang kedua, kita akan lihat korelasi Sya'ban, kan, dengan Ramadan, khususnya dengan Ramadan ini, dan nanti kaitan dengan yang sebelumnya, karena di dalam Islam itu unik, ya, segala sesuatu yang ditarik ke dalam konsep syariat itu selalu menghadirkan rumus yang disebut dengan 2L plus S, ya. Nah, S-nya itu siyak yang sedang dibahas, L-nya itu yang pertama lihaq, ya. Nah, ini sibak, ya, siyak dan sibak. Jadi 1L 2S, ya. Saya ralatnya 1L 2S. Jadi ini lihaq, ini siyak, ya. Ini sibak. Nah, demikian. Lihaq itu hal yang sebelumnya, ya. Hal yang setelahnya, lahik, ya, lahik. Kemudian siyak yang sedang dibahas, ya, konteksnya. Sibak yang sebelumnya, dari kata sabiq, sibak, ya. Jadi kalau kita misalnya terapkan ke sini, kita sedang ada di Sya'ban, ini siyak yang kita bahas. Kemudian apa kaitan dengan sebelumnya, sibak, ya. Sebelum Sya'ban itu kan ada bulan Rajab, kan? Apa korelasi keterkaitan antara Sya'ban dengan Rajab? Kemudian setelah itu, mari kita masuk ke lihaq, setelahnya. Ya, setelah Sya'ban itu Ramadan. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan? Nah, ini rumus ini juga diterapkan dalam kajian tafsir. Jadi kalau kita sedang mengkaji, misal kita ingin kaji surah Al-Baqarah misalnya, ayat ke-183 terkait dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, demikian seterusnya ayat, ya. Nah, kita akan bahas Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin menemukan pemaknaan yang sempurna tentang ayat ini masuk siyaknya yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin temukan pemaknaan yang sempurna Al-Baqarah 183, maka lihat korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat 182, 181 sampai dengan ke Al-Fatihah, sampai ayat pertamanya. Apa korelasi Al-Baqarah 183 dengan ayat-ayat sebelumnya? Kemudian dengan ayat setelahnya, sampai ke surat An-Nas, ayat 184, 185, 186, sampai Ali Imran, An-Nisa, sampai ke An-Nas. Nah, ini pemaknaan seperti ini akan menghadirkan makna yang sempurna untuk memahami, sekaligus nanti memudahkan kita untuk mencerna apa yang diinginkan di balik ayat itu. Informasinya menunjuk apa? Apakah perintah, ataukah larangan, atau informatif, atau pesan, atau hikmah, dan seterusnya. Dan tentunya akan dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah SAW dalam untayan-untayan hadis dan sunnahnya. Nah, ini akan coba kita uraikan. Dari sini mudah-mudahan kita akan dapatkan gambaran satu kurikulum, nanti kesimpulannya. Ya, satu kurikulum yang disiapkan menuju bulan Ramadan. Nah, ya poinnya. Jadi dari sini nanti ada satu kurikulum yang disiapkan menuju ke bulan Ramadan. Nanti kurikulum ini yang akan saya berikan pemaknaan dan akan dikenal melalui satu istilah yang jamak dipahami oleh masyarakat kita. Dan seringkali dengan istilah itu nanti disebarkan menjadi taklim, ya, menjadi tausiah dan sebagainya. Sesungguhnya akarnya dari sini. Jadi saya ingin menyampaikan akar dulu, sehingga dengan akar itu pohonnya bisa tumbuh dengan kuat, kemudian buahnya bisa dipetik dengan indah dan pemahamannya sempurna. Paham, ya? Kalau sudah paham, mari kita mulai ini. Saya izin untuk menghapus dulu yang ini, yang latinnya, sehingga memudahkan kita menurunkan makna ini. Baik, kita mulai bagian pertama tentang makna Sya'ban.
Sya'ban, teman-teman sekalian, ini akarnya secara etimologis, akar ya, infinitif dari kata asalnya, dasarnya ya, dari kata sya ya, shin, saya sambungkan ain ba ya, semacam ini ya, ini akarnya. Kalau kita ambil kata kerjanya sya'ba ya, isimnya bisa sya'bun ya, kemudian masdarnya bisa sya'bun, sya'ba yash'abu, sya'ba yash'abu sya'ban ya, sya'bun. Kemudian nanti bentuk mubalaghahnya atau superlatifnya bisa ditambah alif dengan nun sehingga menjadi sya'ban. Ini sya'ba, ini kata kerjanya, verbnya fi'il ya, dalam istilah bahasa Arab. Kemudian dalam bentuk kata bendanya bisa menunjuk pada keterangan, bisa sifat dan sebagainya. Kita ambil satu saja menjadi sya'bun ya. Oke, seperti ini. Bedanya apa? Kalau verb kata kerja, ingat ya, itu tidak menerima tanwin, an in un, yaitu nggak pakai an in un ya, ingat itu salah satunya. Yang lainnya nanti nggak pakai alif lam. Jadi kata kerja itu gampang, kalau Anda baca Al-Quran nggak ada alif lamnya, nggak ada an in unnya gitu kan. Nah itu kemungkinan terbesar itu adalah kata kerja. Tapi kalau Anda temukan misalnya an in un ya, kemudian ada alif lam, al asyamsu wal qamaru bi husbanin, nah itu kata benda semua. Alif lam asyamsu wa al qamaru, itu kata benda semua. Bi husbanin, nah, ada an in un, nah, itu pasti kata benda ya, noun ya, bukan noun. Kalau noun bahasa Spanyol noun. Kemudian ini ism ya, deh. Atau masdar nanti bisa menunjuk pada satu sumber kata dari kata benda. Baik, ini asalnya. Kata sya'ba dalam bahasa Arab pada mulanya menunjuk pada satu komunitas yang mengelompok kemudian terpecah-pecah. Ya, jadi ada komunitas beberapa mengelompok yang terpecah-pecah. Asalnya demikian. Jadi kalau orang Arab mengatakan sya'ba itu sama dengan tafarraqa atau tasyattata. Jadi kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab misalnya ya, kamus Ma'ajim dan Mu'jam misalnya Al-Ma'ani, atau Anda cari beberapa yang spesifik misalnya Tajul Arus dan sebagainya. Lisanul Arab paling tinggi lah karena menghimpun setidaknya 7 kamus-kamus besar ya dalam bahasa Arab. Karya Ibnu Manzur namanya ya, karya Ibnu Manzur. Ya, ini kita temukan kata sya'ba itu akarnya adalah tafarraqa atau tasyattata. Nah, seperti ini ya, yang berarti sesuatu yang terpencar, terpisah ya, sesuatu yang terpisah. Ya, Anda suka dengar istilah mufarraqah, memisahkan diri ya, memisahkan diri. Itu sesuatu yang terpisah atau terpencar. Ya, terpencar. Nah, biasanya umumnya ini yang diambil ya. Ya, jadi lebih kepada berpencar seperti itu. Nah, hanya Ustadz kenapa nggak disebut tafarraqa saja? Ya, bulan tafarruqan misalnya atau bulan tasyattutan misalnya kan. Nah, ini kenapa menggunakan kata sya'ba ini sehingga menjadi sya'ban nanti ya. Nah, kalau kita arahkan ke kata ini, jadi di bahasa Arab itu unik ya. Setiap diksi itu selalu punya perbedaan. Walaupun kadang-kadang di terjemahan diartikan serupa, tapi maknanya bisa beda. Jadi setiap bangunan kata yang beda harakat aja bisa beda makna. Ya, karena itu di bahasa Arab itu ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu bangunan huruf bisa jadi misalnya tambah huruf, tambah harakat, rubah harakatnya tadullu ala ziyadatil ma'na. Ini menunjukkan pada perubahan makna. Bisa ada penambahan maknanya, bisa ada misalnya penyesuaian makna kepada aspek yang lain ya. Saya ambil contoh bahkan di Al-Qur'an pun demikian. Saking sempurnanya Al-Qur'an, diksinya sempurna sesuai dengan aktivitas hamba ya. Saya beri contoh begini misalnya. Wahyu pertama turun itu kalimatnya Iqra. Iqra. Al-Qur'an surah 96. Ingat? Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacaannya apa? Iqra diartikan dengan bacalah gitu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah merawatmu, gitu kan? Yang telah menciptakanmu, memenuhi segala kebutuhanmu
ya, menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membimbing kamu untuk bisa mengikuti bacaan. Demikian, ya. Nah, ini menarik. Tapi setelah wahyu demikian turun, sudah terbiasa dengan itu, sudah ada bimbingan memahami, dibimbing malaikat Jibril, maka turun perintah untuk menunaikan aktivitas ibadah, diantaranya sholat. Ketika perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kalimat pengiring di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Ini ayat ini unik nih bagi sementara orang, sebagian orang, boleh jadi orang itu saya, Anda, atau kita, ya. Jadi saya tidak menunjuk Anda, mungkin juga bisa saya, bisa kita, ya kan? Nah, ini menarik. Tengah-tengahnya banyak orang hafal, tapi awal dan ujungnya ini tidak hafal, ya. Baik, coba deh kalau saya bacakan tengahnya, Anda pasti bisa nyambung nih. Ya, coba. Innas sholata tanha. Tuh, langsung kan? Tapi kalau saya tanya awalnya apa coba? Tuh, ya Joni aja belum tentu tahu nih. Baik. Nah, awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Ini utlu. Ya, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dan seterusnya ayat. Fokus ini. Utlu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita buka mushaf, diterjemahkannya dengan bacalah, sama persis dengan surah ke-96. Al-Alaq ayat pertama. Jadi ini iqra, bacalah, utlu, bacalah. Ya. Jadi kalau Anda baca ini pun di kamus, di terjemahan bisa sama. Tapi ketika menggunakan diksi yang berbeda, ini utlu, ini iqra, ada penekanan yang tidak sama. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, iqra itu dari kata qiraah. Utlu dari kata tilawah. Iqra itu perintah, fi'il amr, perintah untuk membaca. Asalnya dari qiraah. Qiraah itu artinya membaca sesuatu yang nampak, tulisan misalnya yang tertulis dibaca, atau menghadirkan ingatan yang diingat, tapi tidak menuntut pemahaman kepada kita untuk memahami apa yang dibaca itu. Jadi nggak ada tuntutan pemahamannya, yang penting diminta baca. Saya katakan pada Anda, iqra, ya akhi iqra, ya baca ini, ya makna Sya'ban, sudah, saya tidak menuntut Anda paham. Jelas ya? Beda dengan ini, tilawah. Utlu dari kata tilawah. Tilawah itu punya 3 arti turunan. 1, baca seperti iqra, ya kan? Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi al-qira'ah, kemudian al-fahmu bima quri'a wal 'amalu bima fuhima. Baca, pahami apa yang dibaca, amalkan apa yang telah dibaca itu. Perhatikan, ini indahnya. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan iqra bukan utlu? Karena Nabi itu jangankan paham, baca aja tidak bisa. Ya, karena beliau punya sifat ummi itu, ummi, ketidakmampuan untuk membaca karena nggak ada guru yang pernah mengajarkan, nggak pernah masuk madrasah, nggak pernah masuk kuliahan seperti Anda, saya ataupun kita, ya kan? Dan itu sifat ummi itu sifat yang menguatkan beliau sebagai rasul, sebagai mukjizat. Supaya nanti tidak ada yang menuduh di kemudian hari, pantas. Ya, Muhammad SAW itu sudah pandai baca, pernah sekolah, gurunya ada ini. Nanti akan dikarang, akan dituduh oleh orang-orang, itu Quran itu karangan Muhammad SAW. Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Tapi Allah jadikan sebagai penguat sifat ummi itu untuk menunjukkan beliau sebagai rasul yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dibimbingkan oleh Allah melalui malaikat. Jadi kalau kalimat pertama untuk menguatkan sifat ummi Nabi, yang jangankan paham, baca aja belum punya kemampuan. Sampai kemudian diperintahkan oleh Allah, kata Allah, hei, baca jangan karena engkau tak pernah sekolah. Baca jangan karena engkau nggak pernah belajar pada seorang guru. Baca karena Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kau aja begitu mudah, memberikan segenap apa yang kau butuhkan, menjagamu dalam kehidupan. Jika semua itu mudah bagi Allah, apalagi membimbing engkau untuk bisa mengikuti bacaan yang Jibril bimbingkan kepadamu. Itu pesan kepada kita. Jadi kalau kita kerjakan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan apa yang tengah kita lakukan sepanjang semua lillah. Ingat, karena perintah yang disampaikan kepada Nabi sepanjang bukan khusus, itu berarti mencakup isyarat kepada umatnya. Jadi Allah ingin mengajarkan dari sejak awal wahyu, langkah beraktivitas, semua niatkan lillah. Termasuk Anda, apakah belajar malam ini diniatkan karena Allah? Apakah merawat keluarga diniatkan karena Allah? Apakah mencintai pasangan diniatkan karena Allah? Apakah mencari pekerjaan diniatkan karena Allah sebagai ibadah? Atau hanya turunan kegiatan dunia saja yang tidak membedakan antara Anda yang punya iman dengan yang belum punya iman? Harus ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini iqra. Perintah sholat itu dimulai dengan kata tilawah, seakan memberi kesan kepada kita, hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja.
baca dulu bacaan-bacaan salat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW, pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati salat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa, ketika ruku mengerti yang dibaca, ketika sujud paham yang dibaca, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, fokus kepada itu, dan hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan berikrar Engkau yang paling besar, tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain, sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas, aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam iftitah itu diantaranya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau selama ini ya Allah, aku memang banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunanmu begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin menemui kesalahanku saat kembali kepadamu ya Allah, saat setiap kecil pun salah ditampakkan di hadapanmu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu maknanya. Nah, sekarang kembali ke sini. Mohon izin ya kalau saya sedikit perdalam, ya perluas wawasannya supaya ada gambaran dalam benak kita. Nah, Sya'ban, tafarraqa, tashattata. Kenapa menggunakan kata ini? Kalau kalimatnya menggunakan turunan dari kata ini sya'ba, artinya yang berpencar itu, yang terpisah satu dengan yang lainnya, itu bukan orang per orang, tapi sifatnya mengelompok. Ya, sifatnya apa? Mengelompok. Ya, jadi sudah sifatnya komunal, sudah ada komunitas. Ya, baik skala kecil, bisa juga skala besar. Karena itu satu bangsa dalam bahasa Arab disebut dengan sya'b, ya sya'bul Indonesi, ya bangsa Indonesia. Kalau daulah itu negara, ya kalau sya'b itu bangsa, negara dan bangsa. Saya mencintai negara Indonesia, ya saya mencintai bangsa saya, kami adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah satu masyarakat berkumpul, punya kedaulatan, punya bahasa satu, kan punya nilai persatuan yang sama, itu sya'b namanya, sya'bun. Jadi ada skala kecil komunitas dan skala besar. Jadi kalau yang dimaksudkan ini sya'ba berarti tafarraqa atau tashattata, ya atau tasya'aba. Kalau yang ditegaskan lagi bisa tasya'aba, ya tasya'ab, ya. Jadi artinya satu kelompok-kelompok yang berpencar, kelompok-kelompok yang saling terpisah, berpencar. Ini. Nah, kalau kelompok-kelompok itu kita ingin terangkan dalam bentuk keterangan. Kalau sudah keterangan pasti kata benda, noun sifatnya, ya kan? Dan yang berpencar itu banyak, bukan 1, 2, atau 3, ya. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, terus berpencar ini. Satu demikian yang lain dengan tugas tertentu, ya, dengan tugas tertentu, dengan visi dan visi atau misi tertentu, ya, dengan misi tertentu. Jadi berpencar nih banyak, maka jadikan bentuk superlatif. Dalam bahasa Arab disebut dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah, ya. Baik, atau sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu adalah makna yang menunjuk superlatif, banyak, sangat, besar. Di antara rumusnya tambahkan alif dan nun nih di akhir katanya, ya, akhir kalimatnya. Misal, ini misalnya sya'bun, ya kan? Sya'bun. Seperti ini. Maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif tambah nun. Ya, tambah alif tambah nun. Rumus cepat mengajarkan kalau ada alif ini, maka huruf sebelumnya itu akan selalu dibaca dengan A panjang. Karena alif itu memanjangkan bacaan sebelumnya dengan harakat fathah. Ya, maka harakat apapun di sini, mau dhammah, mau kasrah, ganti dengan alif. Seperti ini. Ini kan tadinya asalnya sya'b, ya. Sya'bun misalnya, ya. Ini sya'b ininya tetap, ini yang huruf selanjutnya yang ini diganti dengan alif, tambahkan karena ada, ganti dengan fathah karena ada alif, ya. Kemudian akhirnya matikan saja, karena orang Arab itu berkata memulai dengan harakat, kemudian berakhir dengan sukun. Paling gampang disukunkan ujungnya, ya. Jadi kalaupun Anda ada akhirannya un, in, an, tetap dibaca, kalau dimatikan, diwakafkan, itu bacanya sukun. Termasuk dalam bacaan Al-Quran. Karena itu kalaupun di akhir ayat ada harakat dan kita berhenti, pasti harakat akhirnya nggak dibaca, disukunkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Gak ada orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak ada kan? Pasti sukun kan ujungnya? Baik. Nah ini pun demikian. Jadi tambah alif dan nun, ini harakatnya fathah, kemudian ininya mati. Maka menjadi seperti ini. Sya'ban. Nah, Sya'ban mengandung arti banyaknya.
komunitas dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang berpencar-pencar satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Arab pada saat itu berpencar-pencar di bulan ke-8 ini, bulan Sya'ban ini? Apa yang sedang mereka cari dan apa yang mereka lakukan serta apa kaitannya dengan Ramadan? Kita akan uraikan itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Tadi telah kita uraikan pendalaman secara etimologi, yaitu pendalaman kebahasaan tentang kata Sya'ban. Tadi telah kita jelaskan kata kerjanya atau verbnya, fi'ilnya dari kata sya'ba, kemudian nounnya, isimnya, kan menjadi sya'bun yang berarti tafarraqa atau tashattata, ya, sesuatu yang berpencar, yang terpisah dalam bentuk komunal, karena sya'bun sendiri mengandung makna sesuatu yang mengomunitas, berkelompok, ya, baik skala kecil ataupun skala yang besar. Kalau ini kita ingin jadikan bentuk superlatif sighah mubalaghah, bentuk superlatif, maka tambahkan alif dan nun di ujung kalimatnya. Ini rumus umum, ya, seperti ghafara misalnya jadi ghufran, ya. Kemudian apalagi misalnya syukran tidak pakai tanwin, ya, syukran, seperti ghufran misalnya. Kemudian ada lagi apalagi, ya, misalnya ihsan pakai alif dan nun, itu sudah punya mubalaghah dengan sendirinya, ya. Kata if'al wazannya if'alun tapi sudah punya makna mubalaghah dengan sendirinya, ya, kurang lebih demikian. Rahman, ya, rahima, rahman, rahmanun, jadi yang banyak sekali kasihnya, yang banyak limpahan sayangnya. Ghufran yang banyak limpahan ampunannya, ya, kurang lebih demikian. Kemudian Sya'ban yang banyak masyarakat yang mengelompok kemudian berpencar satu dengan yang lainnya. Tadi kita berhenti di titik itu, ya. Sekarang kita akan masuki ke fase-fase terminologi. Dari kata etimologi ini muncul pertanyaan, kan, secara terminologis, sebetulnya apa sih yang dicari oleh masyarakat pada saat itu sampai mereka mengelompok berpencar? Ada misi apa, gitu kan? Nah, untuk menemukan ini, nggak mungkin kita bahas secara etimologi saja. Kita harus kaitkan dengan terminologi, ya, istilah. Jadi terminologi itu satu istilah yang dibawa berdasarkan pemahaman yang ingin kita kaji. Dalam istilah apa nih? Karena bisa berbeda. Ya, saya ingin bahas kata bisa. Ya, kata bisa secara bahasa bisa banyak maknanya. Ya, bisa berarti dapat, mampu, bisa berarti juga racun dan sebagainya. Nah, sekarang dalam terminologi apa kita bawa? Kalau dalam terminologi misalnya dunia binatang, ya, kita ingin kaitkan dengan bisanya ular, ya kan, maka itu sudah pasti mengandung makna apa? Racun, ya kan. Tapi kalau kita kaitkan dalam konteks kemampuan, ya, misalnya dalam dunia kemanusiaan bisa melompat, bisa makan, bisa berlari, bisa bekerja, itu mengandung makna mampu atau dapat. Pun demikian ini, ya, kalau kita ingin bahas ini pengelompokan yang berpencar untuk membawa atau menuju misi tertentu dalam konteks apa? Nah, ini secara terminologi kita datangi dulu kultur Arab pada saat itu, bahkan pra-Islam, ya, sebelum masa Islam. Teman-teman sekalian, ada kebiasaan di kultur Arab pada masa itu jahiliyah. Jadi kalau saya sebutkan jahiliyah itu masa sebelum Islam, pra-Islam, sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Baik, teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah pada masa itu, orang-orang Arab, ya, mereka sudah punya kultur untuk menamai segala peristiwa yang terkait pada masa itu dilekatkan pada penanggalan waktu mereka. Ya, kalau kita ingin kaitkan misalnya tahun, ya, kita ingin mengetahui ada sesuatu yang terjadi di tahun itu dan diberikan nama. Ya, misalnya Nabi SAW saat dilahirkan itu tahunnya disebut tahun gajah. Nggak seperti kita misalnya tahun 2021 sekarang, sebenarnya tahun 2020. Ya, kapan Indonesia merdeka? 1945, ya kan? Ada hal-hal demikian, ada tahun-tahunnya spesifik menyebut angka. Orang jahiliyah tidak. Atau skema Arab pada saat itu kulturnya tidak demikian. Jadi apa yang terjadi pada masa itu? Peristiwa besar yang mudah untuk diingat, ya kan? Oh, ternyata ada Raja Abraha datang dari wilayah Yaman, kemudian membawa pasukan gajah yang sangat besar, ingin berniat menghancurkan Ka'bah, gitu kan, yang kemudian pada saat itu digagalkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dieksekusi seluruh pasukannya pada masa itu, bahkan diabadikan dengan turunnya surah Al-Fil itu, ya, Al-Fil, surah yang menceritakan tentang pasukan bergajah yang banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, maka peristiwa itu sejak lahirnya Nabi SAW, ya, tahun kelahiran Nabi dikenal dengan peristiwa yang maraknya itu, yang tadi populer. Maka karena banyak gajah dikenal dengan tahun apa? Tahun gajah. Itu skala tahun. Skala bulan juga begitu.
Ya, di mana mereka ingin menamai bulan, apa yang pada saat itu terjadi gitu, keadaannya bagaimana? Bisa terkait dengan peristiwa, bisa dengan alam, bisa dengan iklim dan sebagainya. Saya beri contoh misalnya ya, bulan kedua itu disebut dengan Safar. Ya, bulan kedua disebut apa? Safar. Ya, itu dari sejak bulan pertama Al-Muharram ada artinya. Ya, nanti kita bahas tersendiri ya, karena itu sering saya kaji ketika masuk bulan Al-Muharram, maka nanti bisa direferensikan kembali. Sekarang saya berikan wawasan lagi dengan izin Allah, yaitu Safar. Safar itu kan seakar ya dengan kata sifr. Sifrun artinya kosong, nol, sifr, nol. Ya, bisa juga nanti bisa seakar dengan kata safra, ya, berarti kuning gitu kan. Safraul launuha, ya, safraul launuha di Al-Baqarah disebutkan kan mencari sapi yang kekuning-kuningan, ya kan? Nah, itu bisa kita sebutkan sifr katanya nol, ya bisa juga seakar dengan safra yang berarti apa? Berarti kuning, ya. Kuning atau kekuning-kuningan. Kenapa bulan yang kedua itu disebut dengan Safar? Salah satunya adalah ada kebiasaan orang-orang Arab itu berniaga. Ya, jadi kalau mereka sudah berniaga, ada yang ke Yaman, ya, ada yang ke Syam. Syam itu bisa wilayah Syria, kekinian Palestina, ya, dan sekitarannya. Itu mereka tinggalkan, bahkan diabadikan kebiasaan ini di surah Al-Quraisy. Ya, untuk menunjukkan kebiasaan orang-orang Quraisy, suku terbesar pada saat itu yang sangat terhormat, sangat dihormati, sangat punya pengaruh yang sangat besar. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita was-sayf, ya. Ya, Allah sampaikan satu pernyataan yang sangat luar biasa, informasi yang sangat dahsyat. Li ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Apa di antara kebiasaan mereka? Berniaga. Ya ilafihim rihlatash shita was-sayf. Mereka suka berniaga, pergi merantau baik di musim dingin ataupun dan di musim panas, mereka menyebar gitu kan dan sebagainya. Banyak mereka keluar untuk berniaga. Nah, awal-awal niaga mereka itu dimulai salah satunya di bulan yang kedua. Ya, kalau kita sebut kedua dalam urutan sekarang penanggalan Hijriah, yaitu Safar, ya. Kenapa disebut Safar? Karena banyak orang keluar dari wilayah Mekah itu, ya, wilayah Hijaz itu. Mereka banyak keluar, menyebar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam. Jadi seakan-akan ketika mereka berniaga, berdagang, bahkan Rasulullah pun, ya, saat di awal-awal masa mendekati masa-masa kenabian itu kan berniaga, ya, ditemani oleh Maisarah membawa dagangannya Sayyidah Khadijah gitu kan. Kemudian juga pernah ikut dengan pamannya Abu Talib dan seterusnya. Ya, maka karena banyak yang keluar, berangkat, keluar berniaga, seakan-akan wilayahnya kosong. Seakan-akan kosong. Ya, mereka berusaha mencari emas, ya, mencari dinar, ya, mencari dirham, dan kekuning-kuningan. Ya, karena wilayah itu kosong, seakan-akan kosong, dan banyak orang merantau mencari sesuatu yang berharga, emas dan sebagainya, kekuning-kuningan menghilau, maka bulannya disebut dengan Safar pada saat itu. Ya, nanti ada nama tersendiri. Kebalikannya nanti Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan ke-11. Kenapa disebut Qi'dah, bukan Qa'dah ya? Ya, asalnya bukan Qa'dah. Ini masuk dalam bab di ilmu bahasa itu al-akhta' al-lughawiyah asy-sya'i'ah. Kesalahan bahasa yang sudah meluas, jadi salah kaprah, termasuk di Arab sendiri. Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, apalagi Dzulqa'idah. Itu nggak ada ya. Baik, apalagi yang terakhir gitu. Nanti yang paling tepat Dzulqi'dah. Ya, Dzulqa'dah, Qa'dah itu benar secara bahasa gramatikal, tapi yang spesifik tepat, ya, tepat dalam konteks kultur Arabnya disebutnya Qi'dah. Kalau Qa'dah itu isim marrah, jadi sesuatu yang singkat. Tapi Qi'dah itu menunjuk pada hay'ah, keadaan santai. Jadi kalau Qa'dah itu cuma sekilas duduk, ya, kemudian bangkit lagi. Nah, jadi harakatnya fathah, jalsah, duduk, bangkit lagi, gitu kan? Tapi kalau Qi'dah, duduk santai, sambil ngopi, gitu kan, sambil minum teh dan sebagainya. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dzulqi'dah? Bulan orang yang duduk santai, sambil ngopi, sambil minum teh dan sebagainya. Karena orang Arab yang biasa berniaga pada saat itu keluar, itu cenderung memilih duduk santai, ya, di tempat-tempat mereka, kemudian juga dengan teman-teman mereka, karena menunggu bulan ke-12 saat banyak orang datang untuk berniaga ke Mekah, karena banyak orang hajian. Karena itu bulan ke-12 disebut Dzulhijjah, ya, bulan orang-orang yang haji, karena banyak orang datang ke Mekah. Jadi yang biasanya merantau keluar sekarang nggak merantau, ya, semua duduk karena banyak di luar datang ke Mekah pada saat itu. Karena itu nanti turun ayat 198 di surah Al-Baqarah, ya, bahwa tidak sedikit orang yang datang ke Mekah itu bukan hanya untuk berhaji, tapi untuk berniaga sampai dengan sekarang. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, tidak ada dosa, enggak dosa kalian kalau memang niat ke Mekah itu untuk berjualan, bukan untuk haji. Dosa sih enggak gitu kan. Enggak ada dosanya, boleh-boleh saja gitu kan. Asal jangan berniaga dengan cara yang salah. Tapi berhaji itu lebih istimewa karena datangnya setahun sekali, gitu kan. Nah, jadi pada saat itu disebut dengan Dzulqi'dah karena mereka duduk santai menunggu orang datang. Persis sama, ini juga demikian. Nah, kaitan dengan Sya'ban apa? Sya'ban itu bulan ke-8 teman-teman sekalian, itu akan memasuki bulan ke-9.
Itu sudah pasti, ya kan? 8 masuk ke 9. Kenapa saya mulai dengan 9 dulu untuk mengaitkan dengan konteks Sya'ban ini? 9, teman-teman, disebut dengan Ramadan pada saat itu. Ramadan itu kembali ya, ada alif dan nunnya tuh, Ramadan. Ini pernah saya bahas pada kajian Aku Suka ya. Aku Suka, ya kan? Ayo kultum sebelum berbuka pada Ramadan. Itu insya Allah akan muncul lagi di tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Ramadan nih, dari kata Ramadha, ada yang menyebutkan ramda, sesuatu yang panas membakar, terik membakar. Ya, kalau ditambahkan alif dengan nun, kembali ke rumus tadi, sigha mubalaghah superlatif, alif dan nun menunjukkan makna sangat. Ya, sangat. Jadi cuaca yang ekstrim, yang sangat membakar, yang keadaannya begitu terik, gitu kan, panas. Nah, jadi di waktu itu ya, di waktu itu, walaupun nanti berganti ke waktu berikutnya, ya bisa jadi musim dingin, tapi karena peristiwa awal penamaan pertamanya sangat panas terasa, maka mereka menyebut dengan nama Ramadan. Panas, terik, membakar, ya kan? Nah, kalau sudah panas, sudah terik, itu orang-orang malas tuh keluar. Ya, jangankan dulu lah, kini saja saya alhamdulillah Allah pernah izinkan tinggal di wilayah Arab gitu kan. Musim-musim panas, teman-teman lah di wilayah-wilayah misalnya Amerika atau di Eropa, musim panasnya seperti apa? Ya, saya pernah mendapati saat di Tripoli itu musim panas yang cukup luar biasa. Sampai kalau angin datang itu, ya kita seperti ditampar gitu kalau di musim panas. Nah, ya, itu panasnya luar biasa dan uapnya kan sedikit. Kalau di kita itu, ya misalnya mohon izin ya, mohon maaf sebesarnya. Kalau kita kepanasan kan keluarnya keringat, gerah. Kalau taruh kerupuk misalnya kan mengerut gitu ya. Tapi kalau di Arab tidak. Karena kering, uapnya sedikit, maka membakar sifatnya. Ya kalau sudah panas itu panas. Ya, bisa hitam, hidung, lestreng itu kan ya. Dan seterusnya itu luar biasa. Makanya ada karunia Allah juga untuk menyesuaikan dengan iklim. Itu ada salah satu wilayah di daerah Sudan itu, ya guru saya pernah cerita, itu ada yang pigmen kulitnya itu sampai 4 ya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu. Ada yang ungu. Dan di antara karunianya bukan untuk menunjuk rasial, bukan, tapi karunia Allah untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia tinggal. Yang putih mungkin biasalah ya, sekitar 20 kan sampai 25, yang coklat di 26 sampai 30 kan. Yang hitam itu rata-rata ya ada sampai ya 38 40 gitu, 40. Tapi yang sampai ungu itu teman-teman sekalian itu rata-rata di 45. Kan panas biasanya. Kalau udah tinggi panasnya bisa 50, bisa 55. Dan sebagian kawan kita itu kalau mau tidur disiram air dulu kasurnya supaya terasa gitu ya, nyaman saat tidurnya. Nah, tapi apa manfaatnya bagi orang sekitaran? Ya Masya Allah. Ya kan? Bagi orang yang coklat ke hitam sangat tidak bisa menyesuaikan. Tapi di lingkungan orang yang hitam misalnya, ya panasnya yang cukup terik, jangan dilihat kulitnya. Tapi bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan? Dia bisa beraktivitas normal-normal saja. Nyaman, siang-siang panas biasa saja gitu kan. Ya bahkan di yang ungu apalagi gitu kan. Ada banyak paket hemat untuk bisa masak telur, bisa cepat matang gitu kan. Beraktivitasnya nggak takut hitam lagi, udah ungu gitu kan. Tapi kuat gitu keadaannya, sudah bagus, sudah luar biasa. Nah itu hikmahnya diantaranya. Nah ini, tapi poinnya adalah dengan sesuatu yang panas, terik dan sebagainya, pada umumnya orang-orang Arab itu ya merasa kesulitan untuk beraktivitas. Sulit gitu kan. Nah yang paling berbahaya itu sumber air. Kalau sudah kering, sudah terik, otomatis ya sumber-sumber air itu bisa kekeringan, bisa kosong. Karena itu apa yang mereka lakukan? Sebelum datangnya bulan yang ke-9 Ramadan, terik panas itu, maka mereka kompak membagi-bagi tugas-tugas kelompok. Mengelompok dibagi-bagi. Ya, suku A, suku B, suku C dikelompokin oleh mereka. Ya, ada yang jaga di rumah, ada yang berangkat semua. Nah, masing-masing itu ditugaskan oleh mereka menyebar untuk mencari sumber air. Berpencar, mencari sumber air, kumpulin supaya bisa diambil, kemudian disiapkan untuk memenuhi kebutuhan bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Karena itu, kenapa bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban? Secara kultural, orang-orang Arab pada masa itu, mereka namanya dengan Sya'ban karena mereka membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, yang kelompok-kelompok itu berusaha menemukan sumber air yang dengan itu mereka bisa melakukan persiapan sebelum tibanya bulan yang ke-9 yang panas, terik, membakar, sehingga tidak mudah bagi mereka menemukan sumber air kembali karena situasi sumur-sumur bisa kering pada masa itu. Nah ini terkait dengan aspek kulturalnya. Nah kemudian apa kaitannya dengan di era Islam? Ya karena pada masa Islam pun sampai dengan kini teman-teman sekalian sudah kurang lebih 1442 Hijrah. Ya sudah masuk kita ke abad ke-15 dari sejak Nabi SAW hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang pun dipertahankan nama Sya'ban ini dengan pemaknaan syariat yang sangat luar biasa.
Jadi saya menariknya begini, ada sesuatu yang secara kultur ya, secara kultural, secara budaya itu, ya sebetulnya kalau nggak bertentangan dengan syariat, itu syariat mengakomodir, dipertahankan, bahkan disupport. Jadi jangan selalu mempertentangkan syariat dengan budaya, enggak juga. Ya, Islam itu sangat menghargai, sangat menghargai. Di Indonesia apalagi ada budaya A, budaya C, budaya B dan sebagainya. Ya, bagi pemeluk Islam, karena undang-undang juga menjamin pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, bahkan Pancasila menjadikan jadi dasar yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini agama memberikan tuntunan. Ini loh, menurut syariat Islam kalau ada budaya-budaya yang seperti ini baik, bagus, ayo support, ayo dorong. Di jahiliyah juga begitu, ada budaya-budaya yang dipertahankan oleh Islam sampai dengan kekinian. Di antaranya apa? Nama-nama ini, nama-nama yang berkembang. Nanti bahkan ada nama-nama yang melekat pada gelar. Misalnya Abu, Abu dan sebagainya. Itu jangan dikira nama Islami, bukan. Itu sejak jahiliyah sudah ada. Ya, sudah ada. Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan Abul Qasim, gitu kan? Ada lagi Abu Abdurrahman. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu gelarnya Abu Abdurrahman dan seterusnya. Jadi jangan misalnya hijrah langsung pakai Abu, tidak juga. Ya, jadi tidak semua yang Abu itu bisa berkonotasi baik, belum tentu. Ya, Abu Jahal juga Abu Jahal gitu kan? Itu menunjuk kepada sifat. Jadi jangan kalau ada Abu misalnya ini Islami belum tentu. Ya, ada Abu Jahal kan, jadi ada sifat yang melekat pada kejelekan disebutkan supaya dominan dikenal. Ini orangnya kontroversial, ini orangnya aneh gitu. Nah, itu kan sebutan masyarakat. Yang paling aneh kalau menyebut dirinya sendiri misalnya dengan sifat jelek, ya menggunakan kata Abu itu paling aneh gitu. Ya, karena di Arab pun itu sebutan-sebutan umum dari masyarakat. Biasanya kalau menyebutkan penghargaan baik itu pada anak pertama sebagai doa. Ya, misalnya Nabi SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka disebut Abul Qasim untuk memberikan selamat kepada Rasulullah SAW dengan lahirnya anak pertama, semoga menjadi berkah dalam keluarga dan sebagainya. Itu asalnya. Nah, termasuk ini teman-teman sekalian. Ya, dalam konteks ini penamaan-penamaan tahun Hijriyah sepanjang ya itu asalnya dari pra Islam sebelumnya, nama-nama baik. Kemudian ketika masuk Islam nggak bertentangan, bahkan maknanya ada korelasi dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Apa di antara korelasinya? Mari kita lihat. Jika dalam kultur Arab pada masa itu, mereka mengumpulkan air sebelum tibanya Ramadan, dalam konteks budaya, penamaan pada masa itu adalah menunjuk pada nama waktu yang begitu panas, terik, membakar, dan seterusnya. Bukankah dalam syariat Islam, teman-teman sekalian, Ramadan disebut dengan Ramadan? Bahkan namanya dipertahankan dalam Al-Quran. Disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diwajibkan engkau menunaikan puasa itu, yaitu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ya, yang engkau pahami dengan panas, terik, membakar dan sebagainya, yang pada bulan itulah diturunkan Al-Quran untuk menunjukkan kemuliaan Ramadan yang diwajibkan puasa pada masa itu. Kenapa ibadah puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada Rasulullah dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kemudian salah satunya kewajibannya turun di bulan Ramadan dan menggunakan nama yang sama? Karena manfaat puasa itu bisa membakar, menghanguskan dosa-dosa hamba yang mau beristighfar, yang mau bertobat, yang mau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang tulus dan dengan kesungguhan yang luar biasa. Di situ Nabi menyampaikan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa tanpa kecuali siapapun, ya, besar kecil, tua muda, ya, laki-laki perempuan, muslim beriman, kalau dia menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh kesungguhan, ketulusan, ikhlas, dan bermuhasabah, berintrospeksi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepadanya adalah membakar semua dosa-dosanya, menghanguskan, menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan pada masa-masa yang lalu dengan taubat yang benar. Allah hanguskan, bakar dosanya seperti matahari menghanguskan benda-benda sekitarnya dengan terik panas yang luar biasa. Ya. Dipertahankan nama Ramadan itu mengandung makna yang tadi yang sangat luar biasa. Nah, karena Sya'ban secara kultural
ya pada saat itu mereka mencari air bekal untuk ke Ramadan, maka Nabi pun memberi petunjuk seperti orang Arab dulu mencari bekal-bekal hanya untuk kebutuhan materialnya saja, kebutuhan jasmaninya saja, sedangkan nilai-nilai agama syariat itu mendorong kita memenuhi kebutuhan rohiyah kita, spiritual kita, karena imun spiritual ini akan menguatkan, memberikan kekuatan dahsyat kepada fisik dan pikiran kita. Ini intinya, soulnya ini dalam tubuh kita, rohnya, spiritualnya. Seperti orang Arab dulu mencari air, mencari bekal di bulan ke-8, bulan Sya'ban, untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka di bulan Ramadan, bulan panas, bulan terik. Seperti itulah Nabi memberikan petunjuk kepada kita, cari air di bulan Sya'ban. Cari bekal. Ya, cari air, cari bekal. Karena di Al-Quran, teman-teman sekalian, tuntunan wahyu, tuntunan agama, tuntunan spiritual itu seringkali juga oleh para ulama dikomentari memberikan kesan kepada kita seperti air. Ya, air secara fisikal yang turun dari langit berupa hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, menggemburkan yang kering, menyuburkan kembali, ya kan? Menumbuhkan tanaman, melahirkan buah-buahan, banyak manfaatnya. Seperti itu pula curahan wahyu dari langit yang disampaikan pada Rasulullah, ya kan? Seperti air yang turun, yang akan menyuburkan kembali hati-hati yang kering, mengobati gundah gelana, kegelisahan, rasa was-was, sehingga dengan itu menyuburkan keadaan hati dan melahirkan buah-buah amal saleh yang bisa dinikmati dan melahirkan pahala untuk bekal kita menuju rahmat Allah dan meraih surga yang didambakan. Ya, itu poinnya. Jadi kalau orang Arab dulu mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di bulan Sya'ban Nabi memberikan petunjuk cari bekal. Cari air-air wahyu. Itu ibaratnya, kata kiasannya, ya. Cari petunjuk-petunjuk wahyu. Cari, penguat dahaga, pelepas segala hal yang kurang supaya engkau segar lagi saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang Arab sudah punya bekal ketika masuk Ramadan, mereka segar, sudah punya minuman, sudah punya segalanya. Dengan minuman itu bisa beraktivitas walaupun panas, walaupun terik, sudah segar, sudah kuat, ya. Bahkan nanti terjadi di era Islam, Masya Allah, Perang Badar, Ramadan, Fathu Makkah, Ramadan, kan? Dan sebagainya. Jadi, terkait dengan keadaan ini, teman-teman sekalian, maka diberikan isyarat dalam konteks penamaan ini, bahwa kenapa dipertahankan nama Sya'ban, seakan-akan Nabi memberikan satu isyarat kepada kita semua. Sahabat-sahabat meneruskan kepada kita semua. Nanti kita akan lihat kenapa saya sebut Nabi, kita akan turunkan nanti riwayat-riwayatnya. Bahwa sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas, seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Orang jahiliyah aja semangat beraktivitas. Kenapa kita yang sudah lewat dari jahiliyah menjadi lemah, menjadi banyak tidur, kan? Menjadi banyak lemasnya, menjadi jarang beraktivitas, sementara orang-orang dulu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di Ramadan. Mereka bisa manfaatkan siang dan malamnya. Ada yang khatam Quran sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ada yang Masya Allah malamnya hidup luar biasa, siangnya beraktivitas luar biasa. Jadi jangan sampai nanti ada alasan, bahkan menggunakan hadis palsu, ya, siyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu hadis palsu, cepi. Itu hadis palsu. Jangan sampai ke kantor carinya musola, gitu kan? Ya, musola. Habis kerja ke musola, gitu kan? Saat kerja ke musola, tidur lagi. Nah, itu kan, ya, pulang ke rumah tidur lagi, cuma nunggu. Ya kan, yang paling menarik gini, habis sahur, lihat kapan buka, habis buka, kapan sahur. Jadi apa manfaat yang bisa diraih? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Itulah kenapa dinamakan dengan apa? Sya'ban. Ya, sekarang kita bergeser lebih dalam lagi ke pemaknaan syariat dengan naungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, paham ya? Insya Allah paham ya? Baik, bismillah. Nah, jadi saya mencoba untuk menampilkan dulu akar pemahamannya sehingga mengerti gitu. Saya tidak menginginkan Anda menghafal, tapi menginginkan kita memahami. Oh, ini maksudnya begini. Jadi ketika kita masuk ke bulan Sya'ban, mengerti, oh, kenapa dinamakan dengan Sya'ban? Maka ini harus saya lakukan. Ini panduannya. Karena di Islam tuh gini, di Islam tuh mustahil dan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ya, ada satu nama pun dalam konteks syariat yang tidak mengandung makna. Itu mustahil. Semua kata punya makna. Ya, saya gini lah ya. Karena kita mesti merenung ya. Apa yang kita kerjakan pun bahkan setiap hari, jangan-jangan belum dipahami. Coba,
Anda, saya, kita sholat kan? Sholat ya, sehari 5 waktu. Waktunya kita paham. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tanya aja pada Anda, kenapa disebut dengan zuhur? Kenapa disebut asar? Kenapa disebut maghrib? Kenapa disebut isya? Pernah nggak satu kali kita meluangkan waktu untuk mengkaji? Oh sudah zuhur nih, maksudnya apa? Kenapa namanya zuhur? Itu kalau mengerti kita waktu itu saja, ada getaran yang berbeda kepada jiwa. Akan ada sesuatu yang lain yang terasakan. Seakan-akan hidup kita itu selalu ingin memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Ya, ada pacuan yang tidak biasa. Apalagi kalau sudah masuk ke istilah-istilah spesifik ibadah. Ya, takbir, rukuk, sujud, kenapa dinamakan dengan ini, kenapa posisinya begini, kenapa, dan seterusnya, itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Ya, kita mulai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi secara fisikal, kita kekinian sekarang, bermimpi pun belum tentu, maka kita harus melacak. Ya, transmisi riwayat-riwayat yang tersambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah istimewanya dalam Islam. Jadi semua ilmu dalam Islam itu tersambungkan sisi keilmuannya. Dalam istilah keislaman itu sanad namanya, ada transmisinya, ada jalur periwayatannya, dan itu menarik. Itulah keunggulan dalam Islam yang menunjukkan kebenaran pula, kebenaran risalah. Jadi terkoreksi kalau ada yang keliru, terkoreksi karena terus turun-temurun terwariskan dan generasi nggak terputus. Ya, disebut dengan sanad, ya, silsilah periwayatan sampai ke puncak sumber yang primernya. Nah, karena kita nggak berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka kita harus melacak sumber-sumber ini sampai menuju ke Nabi SAW. Nah, yang paling punya peran besar untuk menyampaikan itu kepada kita adalah para imam-imam ahli hadis, ya, yang mereka mengumpulkan kitab-kitab riwayat dari turun-temurun, dari mereka dapat dari siapa, gurunya dari siapa lagi, dan itu sangat luar biasa akurat, dan otentisitasnya dipertanggungjawabkan karena nyambung semua dan bisa dilacak bahkan dalam aspek sejarah. Dan paling menarik, para ulama kita selain punya kitab-kitab sanad, kutub itu kitab-kitab, jamak dari kata kitab, ya, kutub, ya, punya buku-buku sanad yang transmisi riwayat itu, ada sejarah lagi yang membuktikan bahkan ke orang-orangnya. Ini si fulan ini siapa, kebiasaannya apa, dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan saat masuk dengan izin Allah, ya. Kalau nanti ada kajian tentang ilmu hadis, saya akan tunjukkan beberapa referensi. Kita belajar dengan metode cepat untuk memahami. Nanti kalau ada waktu kita belajar, insya Allah, ya. Misalnya kalau mendengar ada rumus cepat nih, dengar hadis begini saja, oh ini pasti palsu ini, oh ini cacat nih, ya kan? Oh ini begini, nanti ada rumusnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Al-Manarul Munif fis Sahih wad Dha'if. Ya, Al-Manarul Munif fis Sahih wad Dha'if. Ya, mercusuar. Ya, kalau di pantai itu ada satu pancaran cahaya lampu itu, ya, untuk nyorotin ke kapal itu, itu manar. Ya, al-manar. Kalau tinggi disebut manarah. Ya, al-manar al-munif, pancaran cahaya yang terang, yang jelas, ya, fis Sahih wad Dha'if, untuk menunjukkan ini sahih, ini dhaif. Jadi kalau kita dengar itu seakan-akan ada cahaya, ini sahih, ini dhaif. Itu ada rumusnya. Nanti kita belajar, ya. Ya. Sekarang kita lacak dulu beberapa referensi. Pertama, yang diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid. Itu referensinya di dalam Musnad Imam Ahmad. Mohon izin saya menyampaikan berdasarkan tema kita, ya, secara tematik urutannya. Nanti Musnad yang kelima, 201, ini rawinya. Kemudian ada juga nanti Sunan An-Nasa'i. Nih, Musnad yang keempat, jadi yang keempat juga sama, halamannya 201. Kemudian setelah itu kita turunkan sejak di sini kitab Sahih, ya. Ini saya dahulukan yang ini, ya. Ini lebih menunjuk kepada urutan tema kita. Sahih Al-Bukhari, kita ambil yang dua referensi saja yang paling kuat. Al-Bukhari, nomor hadis 1969, ya. Kemudian riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, ya. Imam Muslim nomor hadis 1156, ya. Ya, rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini rawinya, ya, rawiyah Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ya, kita mulai yang ini dulu, ya, teman-teman sekalian. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat masuk bulan Sya'ban punya kebiasaan meningkatkan amalan beliau.
Ya tadi, cari bekal tadi. Ya, cari bekal sebelum tibanya Ramadan. Beliau juga mencontohkan langsung kepada kita. Ya, bagaimana beliau meningkatkan amalannya. Dan amalan yang spesifik, yang banyak dikerjakan oleh Nabi SAW, itu ternyata puasa. Puasa. Siam. Ya, asyam. Ya, asyam. Ya, asyam ya, bukan asyap. Asyam. Ya, asyam. Ya. Lebih banyak meningkatkan puasa. Sehingga sementara sahabat itu ada yang merasa heran. Kenapa? Karena di bulan Rajab juga udah biasa puasa. Ya, Rajab kan termasuk bulan Hurum. Saya pernah bahas di edisi sebelumnya ya, tentang Rajab. Rajab termasuk bulan apa? Hurum, bulan terhormat. Yang terhormat itu kita diminta meningkatkan kehormatan diri kita di hadapan Allah dengan menghindari maksiat dan meningkatkan ibadah. Saya pernah sampaikan ada satu ibadah spesial yang saat dikerjakan kita bisa meningkatkan ibadah kita sekaligus mencegah maksiat, itu puasa. Karena itu di bulan-bulan Hurum, bulan-bulan Hurum ada 4. Ya, 3 berurutan, 3 mutawaliyat dan 1 terpisah. Ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram bulan 11, 12, bulan 1, kemudian bulan ke-7 Rajab, wa Rajabun Mudhar. Ya, ma baina Jumada wa Sya'ban. Baik, itu biasa puasa. Nah, kemudian Ramadan juga iya, puasa sudah pasti karena ada kewajibannya dengan turunnya Al-Baqarah ayat 183 gitu kan. Nah, sementara di Sya'ban Nabi SAW puasa juga. Bahkan menariknya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Rajab. Ya banyak. Sampai nanti saya tunjukkan komen Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti saya tunjukkan ya. Beliau memberikan komentar yang di-like oleh para sahabat dan di-share sampai dengan ke kita saat ini. Nanti saya tunjukkan di hadisnya di sini supaya tidak lompat, nanti saya urutkan. Nah, intinya beliau puasa. Sampai kemudian sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau itu puasa. Banyak sekali berpuasanya, banyak gitu ya, banyak. Sampai nanti ada riwayat mengatakan full, ya, karena belum jelas nanti ujungnya sampai ke Ramadan, berhenti dulu di fisal, di pemisah, supaya ujungnya nanti nggak puasa, khawatirnya sudah tiba Ramadan, ya kan? Nanti disebut dengan wisal itu ya, ada hukum nanti puasa wisal, nyambung. Bukan wisal ya, nyambung. Nah, ada lagi yang kemudian teman-teman sekalian menyebutkan banyak ya, banyak ini, banyak ukuran banyak ini nggak penuh tapi banyak gitu. Intinya Nabi banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Ketika dikonfirmasi khususnya nanti riwayat disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid, nah Nabi menjawab apa? Ya, dzalika syahrun. Ya, dzalika syahrun. Dzalika syahrun yaghfulu. Ya, yaghfulu an-nasu anhu. Ini kan? Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu. Bima makna baina Rajab wa Ramadan. Fokus. Kata Nabi, dzalika syahrun, bulan Sya'ban itu yang kalian banyak tanya kenapa aku puasa, kenapa aku meningkatkan ibadah. Dzalika syahrun, itu bulan, ya, bulan itu. Biasanya kalau menunjukkan dzalika ini pakai dzalika, itu dalam bahasa Arab gini. Kita ingin menunjuk aspek ada 2. Kalau ingin langsung real itu menunjuk sesuatu yang jauh. Jauh. Unzur ila dzalikal masjid. Lihat ke masjid itu tuh, ya. Jauh. Kalau dekat hadza ini. Ya, la ana urid hadzal masjid faqat. Tidak, saya pengen masjid yang ini saja, gitu kan? Hadza. Tapi ada juga kita gunakan kiasan majaz untuk menunjuk satu hal yang istimewa, agung. Ya, untuk menunjuk bahwa ini sesuatu yang jauh dari apa yang kau bayangkan, tidak sama dengan apa yang kau pikirkan, istimewa. Ya, maknanya ini, ya, tapi menunjuk sesuatu yang istimewa. Ya, seperti contohnya apa? Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau Anda cek di terjemahan, itu artinya kitab ini, Al-Quran ini. Kok bisa dzalika diartikan ini di situ? Ya, padahal dzalika itu kan dalam konteks bahasa yang standar gitu kan. Kenapa diartikannya ini tapi menggunakan dzalika, diksinya kalimatnya itu ingin mengungkapkan sesuatu yang agung. Karena asalnya begini, kalau kita bedah itu, dzalika itu dza, lam dengan kaf. Dza-nya dari hadza, kan? Kalau kita ingin ambil konteks yang majaznya ya, yang menunjuk sesuatu yang agung ya. Dza-nya ke hadza, lamnya lamul bu'di, ini agak dalam ngajinya sedikit ya. Kafnya kaful khitab, menunjuk kepada yang diajak bicara. Ya, yang dikhitab, diajak bicara. Ya, dza artinya ini, lamul bu'di menunjuk yang jauh, kaful khitab. Jadi saat Al-Qur'an diturunkan, ya itu banyak orang yang mencibir Nabi, yang komen gak bagus.
mencela Nabi, menuduh Nabi, ya, bahkan meragukan Al-Qur'an, ada yang ingkar sampai nuduh, ya. Jadi kalau cuman meragukan syakka yashukku. Ya, syakka yashukku. Tapi kalau ragu sambil nuduh, ya, kayaknya bukan ya. Al-Qur'an itu bukan dari wahyu Allah itu. Tapi nuduh itu rekayasa Muhammad aja kayak SAW. Ya, itu rekayasa. Muhammad itu penyair, Muhammad itu penyiir, tuduhan orang-orang dulu. Mereka itu meragukan sekaligus tuduh. Di dalam bahasa Arab disebut dengan raba, ya rubu raiban, raib. Ya, makanya ketika mereka mohon maaf mencibir Nabi, mengejek Nabi, menuduh Nabi, turun pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hei, dzalikal kitab, kitab ini, Al-Qur'an ini, ini, ya, jauh sekali kamu dari apa yang kau bayangkan, dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang kau tuduhkan. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak pantas kamu menuduh Nabi SAW. Tidak pantas kamu menuduh Al-Quran. Gak ada keraguan di dalamnya. Gak seperti yang kamu tuduhkan. Ya, kamu nuduh tapi gak punya bukti. Itu kalau kita ngaji agak dalam, temukan keindahan ini. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Kata Nabi, dzalika syahrun. Kalau kita ingin turunkan ini dengan pemaknaan agung, menunjuk keagungan, bulan itu, Sya'ban itu sebetulnya agung. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Ya, tidak seperti yang kamu gambarkan, bukan cuma Rajab saja yang sebelumnya kamu puasa, menjaga kehormatan. Sya'ban juga punya keistimewaan, gitu cara memahaminya. Ya, tidak seperti yang kamu bayangkan saat ini, tidak seperti yang kamu pikirkan. Sya'ban pun punya keistimewaan yang sangat istimewa, seperti Rajab punya keistimewaan, seperti Ramadan lebih istimewa lagi, ya kan? Nah, maka kata Nabi langsung diteruskan, yaghfulun nasu anhu, karena itu banyak orang nggak sadar. Ya, ghaflah itu lalai, yang nggak sadar, ya, nggak sadar. Banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan, kata Nabi, ya. Nah, maka pertama Nabi menunjukkan Sya'ban itu yang mana letaknya supaya nggak salah. Ya, kalau orang-orang dulu sudah mengerti pasti letaknya di situ, kan? Tapi bagi kita sekarang kan mencari, coba anak-anak sekarang, ya, tanya aja sekarang. Ayo coba bulan Safar bulan keberapa? Apa? Sabar? Bukan, Safar. Ya Safar sih kok so good, maaf gitu. Bukan itu, bulan Safar bulan keberapa? Ya, oh Safar perjalanan maksudnya. Papa mau Safar. Tuh, kan? Coba tanya, Safar bulan keberapa? Ya, Syawal bulan keberapa? Tuh. Coba dicek lagi generasi TikTok nih yang sekarang nih. Ya, jadi kembalilah untuk mengejar kembali, ya, mendalami kembali agama dan sebagainya, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Maka Nabi berikan kisi-kisi kepada kita. Baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini baina, di antara Rajab bulan ke-7 wa Ramadan bulan ke-9. Ya. Jadi antara 7 dan 9 berarti berapa? 8. Ya. Berapa? 8. Ini bulan ke-8 Sya'ban. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, turfa'u fihil a'mal. Turfa'u fihil a'mal. Di bulan itu amal-amal kita itu secara spesifik disebutkan langsung. Amal-amal kita pada saat itu secara langsung gitu, ya, dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Gak dilaporkan pun Allah sudah tahu, gitu kan? Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan. Ingin menunjukkan apa? Satu keistimewaan. Bagaimana malaikat banyak kemudian, ya, melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Ya, saya gambarkan ginilah, Anda aja kalau ada pejabat tinggi diundang datang, bangga kan? Apalagi kegiatan Anda disampaikan, Anda kerja nih, pekerjaan Anda. Terus setiap kali kan dipantau. Ada pengawas, pimpinan juga tahu, supervisor tahu pekerjaan Anda tiap hari. Tapi kalau disampaikan begini, hey, khusus bulan Maret nanti, itu semua pengawas akan melaporkan pekerjaan Anda di bulan itu kepada saya, kata pimpinan. Ya kan? Bukankah pada saat itu Anda akan sungguh-sungguh? Walaupun setiap hari dipantau, kerjaan Anda kan dipantau. Ya, masuk kantor ada fingerprintnya, kan? Dipantau. Pantauan bagaimana penyesuaian dengan hak dan kewajiban. Jangan sampai kewajiban sedikit, hak pengen banyak. Kan lihat ada absensi dan sebagainya. Itu dipantau. Tapi kalau pimpinan mengatakan, ya, spesial untuk bulan Maret misalnya, semua nanti pekerjaan akan dilaporkan langsung kepada saya, ya. Padahal tiap hari juga tahu dan dilaporkan, tapi Anda menyampaikan itu untuk menunjukkan satu keistimewaan. Berarti ada yang spesial di bulan itu nih. Ada sesuatu, maka Anda banyak bersungguh-sungguh. Ya kan? Ini dunia pekerjaan saja, Anda merespon dengan luar biasa. Padahal apa yang didapatkan belum tentu dinikmati. Gajian tiba-tiba meninggal. Bisa terjadi.
Sekarang, jika dunia saja begitu demikian Anda kejarnya, kenapa untuk sang pemilik dunia yang menyampaikan langsung kepada Anda lewat Rasul yang paling dicintai, Anda tidak begitu semangat? Kenapa? Untuk dunia yang sementara, begitu Anda kejar. Tapi perintah sang pemilik dunia yang langsung menginfokan kepada kita lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Bahwa spesial di bulan Sya'ban itu, di bulan. Jadi ada harian, amalan kita ditatap langsung oleh Allah, gitu kan? Ada bulanan. Bagaimana diinfokan kepada kita, malaikat itu berlomba-lomba menyampaikan catatan amal kita kepada Allah. Dan itu kebahagiaan bagi malaikat. Ya, kapan lagi langsung melaporkan langsung kepada Allah? Nggak semua malaikat bisa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di saat itu, ini kalau informasi Rasulullah SAW itu sudah pasti valid, ya. Dan ini mohon maaf, ini bahasan spiritual ya. Bahasan agama gitu ya, ditangkapnya pakai iman, nggak pakai akal. Jadi akal kita itu jangan dipaksakan untuk menangkap bahasan-bahasan iman, nggak akan nyambung. Semua yang melekat pada manusia sifatnya terbatas. Pendengaran terbatas, semakin tinggi frekuensi semakin nggak bisa dengar. Penglihatan terbatas, semakin jauh semakin tak terlihat. Jika pendengaran dan penglihatan punya batasan, kenapa akal selalu nggak pengen punya batas? Ya, akal kita pun terbatas. Jadi kalau ada yang nggak sanggup ditangkap oleh akal, tangkap pakai iman kita. Maka amalan ini disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporkan langsung, ya Allah, hamba-Mu si fulan sedang begini, hamba-Mu si fulan sedang begini. Maka apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Fa uhibbu an yurfa'a amali, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Masya Allah. Maka aku sangat menginginkan, sangat mencintai. Uhibbu itu bisa cinta, bisa sangat ingin, ya, sangat ingin. Ana uhibbu hadzal kitab. Saya sangat pengen sekali buku ini. Ya, ya bunayya ta'al mama nadhhab ila hunak. Ya anakku sayang, ayo kita pergi ke sana dulu. Mama uridu hadzal kitab. Mama, saya pengen buku ini. La hunaka afdal. Enggak, itu lebih bagus. Walakinnani uhibbu hadzal kitab. Tapi saya sangat ingin buku yang ini, ya. Nah, nanti kalau konteks kehidupan, uhibbu bisa dengan anak gitu, cinta. Ana uhibbu waladi, saya sangat mencintai anak saya, ya kan? Nah, itu mahabbah, kecintaan, ya. Jadi, ketika kita katakan Nabi fa uhibbu, ya, maka kata Nabi, aku sangat menginginkan. Sangat menginginkan, seperti seseorang menginginkan dengan rasa cinta yang paling dalam. Itu kurang lebih demikian. An yurfa'a amali, saat amalku itu diangkat, disampaikan kepada Allah, ya, wa ana shaim, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nabi yang ma'sum, Nabi yang paling takwa, kan? Nabi yang paling dekat dengan Allah, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga, inna a'tainakal kautsar, dan sebagainya. Masih mencoba meningkatkan kualitasnya sehingga beliau ingin dinilai terbaik oleh Allah ketika tiba masa Sya'ban itu. Saya ingin disebutkan dalam keadaan yang istimewa. Ya, disebut kepada Allah itu dalam keadaan yang tampil baik. Ya, dan Nabi mencontohkan yang tinggi-tingginya. Ya, apa itu? Itu puasa. Karena puasa itu saya katakan tadi, dalam puasa kita akan terbiasa menjaga dua hal. Satu, menjaga amal soleh kita. Ya, menjaga amal soleh kita supaya konsisten ditingkatkan. Karena itu saat puasa kita senang baca Al-Quran, senang sedekah, senang baca Al-Quran, itu sudah otomatis. Dan yang kedua, menjaga diri. Ya, yang pertama menjaga amal soleh untuk ditingkatkan. Yang kedua, menjaga diri untuk tidak beramal salah. Makanya orang-orang puasa, yang beriman puasa itu pasti menjaga dari perbuatan maksiat. Gak ada orang puasa sengaja bohong, sengaja menipu, gitu kan? Ya, sengaja berselisih, sengaja berbuat fitnah, sengaja bikin hoax, itu nggak mungkin, nggak ada. Karena minimal dia takut batal puasanya. Karena itu orang puasa itu amalannya cenderung baik. Nah, kalau sudah baik, disampaikan kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, si fulan hamba mau puasa. Ya Allah, si fulan sedang baca Al-Quran. Ya Allah, saat ini si fulan sedang sedekah. Itu semua tuh baik. Maka Anda bisa bayangkan, Nabi dalam kondisi bulan Sya'ban itu, kenapa diantaranya beliau menyampaikan ya kepada kita semua bahwa beliau terbiasa menunaikan puasa, itu salah satunya, rahasia terbesarnya, satu, Sya'ban punya keistimewaan. Istilah pertama, yaitu diangkat dan disampaikannya, kan,
Ya. Amalan langsung seorang hamba. Ah. Jadi kalau biasanya kan hari-hari biasa dicatat, malaikat catat kan raqib atid, ya. Hadza ma ladayya atid, ya. Inilah ada yang nyatet nih. Ya, ada raqib, ada atid, kan? Itu catat di surat Qaf itu kan disebutkan teman-teman sekalian. Jadi catat itu biasa. Dan Allah Maha tahu sebelum dicatat, saat dicatat, sedang dicatat, setelah dicatat, Allah Maha tahu semuanya. Ya, tapi yang istimewa Sya'ban itu catat, laporkan langsung, sampaikan dan Allah Maha tahu yang dilaporkan. Tapi malaikat merasakan kebahagiaan ketika menyampaikan itu. Ya, dan kita ketika pada saat demikian kita merasa wah ini sedang diangkat amalan kita ingin memberikan yang terbaik. Itu kan? Nah, ini poinnya. Jadi ini keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama, yaitu saat amalan kita diangkat dan Nabi memberikan isyarat untuk memberikan kekuatan pada amalan ini. Maka contoh Nabi yang pertama adalah menunaikan puasa. Jadi sunnah, ada puasa sunnah yang spesifik dikerjakan di bulan Sya'ban. Seperti Rajab kita puasa sunnah juga, ya, bulan-bulan haram. Seperti Ramadan ada puasa wajib, Sya'ban pun ada spesifik puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah Sya'ban, ya, puasa sunnah Sya'ban. Nah, sekarang waktunya bagaimana? Kalau kita lihat teman-teman sekalian, waktunya yang saya maksudkan apakah sehari, apakah 2 hari, harinya apa dan sebagainya, gitu kan? Nanti kita lihat. Di dalam kitab sahih di Al-Bukhari, nomor hadis 1969, hadis Muslim nomor hadis 1156. Nah, kalau kitab hadisnya beda misalnya atau di Anda ada ikhtisar, ini Anda bisa cari rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini pasti insya Allah sama ini, ya, kalau sudah masuk rawi sama, nggak mungkin berbeda. Ya, maka Sayyidah Aisyah menyampaikan, ma ra'aitu, ya, qalat beliau menyampaikan, ma ra'aitu, saya tidak pernah menyaksikan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala, menyempurnakan siyaman syahrin, puasa beliau dalam sebulan, ya, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengamati melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulannya, sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Kecuali apa? Kecuali Ramadan. Belum selesai hadisnya. Ya. Wa aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan memperbanyak puasa sunnahnya, di luar Ramadan tadi, ya, di luar Ramadan tadi. Di kalau Ramadan kan sudah wajib, ya kan? Nah, di luar Ramadan kan sunnah kan? Di luar Ramadan apa? Sunnah, kecuali nanti ada yang wajib untuk mengqadha atau nazar, gitu kan? Atau nazar. Nah, yang ini ada puasa sunnah. Ya, aku saksikan Nabi berpuasa sunnah. Senin puasa, kan? Kamis puasa, dan Ayyamul Bid Nabi menyontohkan kepada kita, mengisyaratkan. Tapi ada banyak Nabi banyak berpuasa dalam sebulan itu, banyak. Ya, kapan itu? Fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Ini bulan yang ke-8 tadi, Sya'ban. Jadi tidak pernah aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh, ya, kecuali di bulan Ramadan yang wajib tadi, dan memperbanyak puasa sunnahnya di bulan apa? Sya'ban. Bahkan ada riwayat menyebutkan teman-teman sekalian bahwa kadang Nabi penuh puasa Sya'ban. Ada riwayat menyebutkan demikian. Ada riwayat menyebutkan ya memperbanyak. Jadi ada pernah sekali disebutkan penuh. Ya, jadi kalau Sya'ban ya misalnya 29 hari, 30 hari, kan? Tapi Nabi pun menegaskan nanti ada hukum puasa wisal yang menyambung. Jadi khawatir karena dulu belum diketahui, nggak seperti kita sekarang. Ya, untuk ru'yat canggih, ada teleskop, ada macam-macam dan sebagainya. Bahkan falaknya udah makin canggih, udah ketahuan sekarang hitungan falaknya bahwa nanti secara astronomis ini nanti ketinggian hilal sekian, udah di atas 3 derajat nanti, ya, pada saat ijtima konjungsi itu terjadi, nanti ketinggian hilal sudah tinggi di atas 3 derajat, dipastikan itu keesokan harinya udah puasa. Nanti 1 Ramadan bersamaan dengan 13 April. Ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu akan bersamaan. Ya, kemungkinan besar akan sama keseluruhannya. Nanti saya berikan lagi kalau sudah masuk materi itu, termasuk dengan doanya. Nanti kita belajar lagi. Ini masih panjang rangkaiannya, ya, masih panjang. Kembali ke sini. Nah, tapi karena di zaman Nabi itu belum secanggih kita sekarang, maka dikhawatirkan nanti tahu-tahu sudah masuk Ramadan masih puasa Sya'ban, niatnya salah, gitu kan? Karena itu nanti di pembahasan fikih-fikih klasik itu ada, kalau sudah mau masuk mendekati ke akhir Sya'ban jangan puasa lagi.
Ya khawatirnya sudah masuk apa? Ramadan, ada jeda. Nah, karena itu ulama kontemporer sekarang mengatakan tapi kalau sudah diketahui jedanya maka boleh kalaupun mau penuh. Ya karena ilatnya dulu dilarang gitu karena dikhawatirkan masuk Ramadan. Tapi kalau Ramadannya diketahui maka tidak ada masalah di situ. Ya. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatih. Itu di ilmu ushul fikih. Al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu dalam fikih itu melekat berdasarkan sebabnya, illat. Jadi kalau sebabnya hilang, sepanjang hukumnya bukan melekat wajib kepada kita, maka bisa hilang. Tapi kalau sudah wajib melekat, maka nggak dipandang ilat. Ya, makan daging babi haram. Ya jangan ditanya apa ilatnya, kalau itu perintah. Ya wajib kita untuk meninggalkan. Walaupun Anda mengatakan, karena ini dikaji, ini ada belatungnya, ada ininya, ada joroknya. Jadi kalau babinya sudah nggak jorok sekarang, dikasih makannya yang bersih-bersih, yang menyehatkan, jadi halal. Nggak begitu juga. Ya, jelas paham ya? Nah, tetap mengikat hukumnya. Jadi kembali kepada Sya'ban ke sini, Nabi SAW tercatat dalam sejarah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang dilihat esensinya bukan sekedar puasa. Ya, bukan menjaga lapar, menjaga haus, nahan semuanya gitu kan, tapi tidak demikian adanya saja. Nabi lebih memberikan isyarat kepada kita untuk kembali ke makna Sya'ban yang sesungguhnya. Yang tadi secara filosofis adalah mencari bekal-bekal yang terbaik, menyiapkan diri kita dengan mulia, dengan baik gitu kan. Supaya apa? Supaya siap-siap di bulan yang ke-9. Supaya dosa-dosa kita bisa dibakar, dihanguskan ya, seperti halnya Ramadan pada masa itu membakar dan menghanguskan dengan teriknya matahari sekitaran benda-benda sekitarannya. Maka demikian kita berharap di bulan ke-9 saat Ramadan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar, dihanguskan dengan suasana Ramadan yang kita siap menjelangnya. Itulah keutamaan pertama dan amalan yang dikerjakan oleh Nabi. Karena itu tidak ada amalan spesifik untuk berlatih kecuali apa? Kecuali puasa. Dan puasa itu sangat efektif karena ketika kita membiasakan minimal di Sya'ban, ke Ramadan sudah siap. Ya, karena itu saya izin ya untuk mengingatkan. Pertama, bagi teman-teman yang mu'alaf misalnya, ya, yang di tahun-tahun ini belum sempat memulai puasa, ya, bersiap Ramadan, itu bisa latihan sekarang. Ya, anak-anak kita yang balik nih tahun ini yang belum biasa puasa misalnya, yang belum berlatih, bisa berlatih di bulan Sya'ban. Jadi jangan sampai Ramadan nanti pas jadikan latihan. Nah, sekarang mulai latihan. Yang namanya latihan, nggak perlu dipaksakan. Artinya memulai bertahap dulu. Misal nanti saya mulai hari Senin nih, insya Allah, bismillah, Senin mulai. Karena baru pertama puasa, misalnya jam 12, aduh, kok perutnya udah perih ya, nggak bisa ditahan, gitu kan. Nggak apa-apa buka. Nanti setelah menyesuaikan, besoknya tambah lagi sampai ke asar, gitu kan. Ini maghribnya sejam 6 lewat 6. Asar jam 4 nggak kuat, gitu ya. Tahan sampai jam 5 misalnya kan. Tapi situ sudah perih, sudah sakit, jangan dipaksakan. Termasuk anak-anak kita ya, yang baru-baru. Jangan ibu mengatakan, ayo nak, berjuang, jihad fisabilillah. Jihad apaan? Udah, cepat buka. Ini kan puasa sunnah. Buka, sudah buka, kemudian siap lagi, besok terbiasa, sehingga besoknya lagi lebih menikmati, sampai ke maghrib, Masya Allah. Sampai maghrib aja, jangan terlampau soleh ya, berarti sampai ke isya, tidak. Maghrib aja. Di sampai maghrib buka, karena nanti ada aliran yang terlampau soleh. Ya, aliran terlampau soleh, ini bukanya pas isya. Pas isya. Ya, jadi salah mengartikan ayat tsumma atimmus syiyama ilal lail. Ya, sempurnakan puasa sampai menuju lail malam. Jadi mereka mengartikan maghrib belum buka, isya bukanya. Hati-hati, itu aliran yang menurut saya sangat bermasalah, kontroversial. Kenapa? Nabi aja sesoleh-solehnya bukanya maghrib. Anda bukan Nabi, kenapa isya, Joni? Jadi kalau ada yang Anda bertamu, maghrib dia tiba-tiba pamit ke kamar dulu apa, terus isyanya makan, itu patut diduga gitu ya. Ditanya itu, tanya supaya kita tidak menduga yang macam-macam. Sampai maghrib, sampai kita terbiasa lagi mengerjakan itu semua sampai ke Ramadan kita maksimal. Ya, dan boleh berdoa, kita minta kepada Allah. Ya, Imam Ahmad pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, juga di bulan Ramadan. Kalau Imam Al-Baihaqi dengan riwayat sedikit berbeda. Di kitab Syu'abul Iman. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, mohon sampaikan ke bulan Ramadan. Ya, memang secara sanad hadis ini ada masalahnya. Ya, karena ada seorang bernama Ziyad An-Numairi di salah satu sanad itu bermasalah, disebut dengan rawi mungkar. Jadi ada 3M secara sanad itu yang bermasalah ya. Satu itu matruk ya. Mungkar dulu, mungkar kemudian matruk, ketiganya maudhu. Mungkar, matruk, maudhu. Kalau mungkar itu yang diduga sering berbuat yang tidak pantas gitu kan. Karena ketidakpantasan ini maka ulama menyebutnya ada aib di orangnya. Jadi jangan sampai hadis diriwayatkan oleh orang itu diterima. Kenapa? Karena kalau diterima takutnya jadi celak kepada riwayatnya. Oh, pantas di orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang bermasalah, ini orang mabuk gitu kan, dan sebagainya. Itu untuk mencegah itu maka ada batasan-batasan kriteria. Nanti hadis sahih itu nanti ada 5 turunannya. Ya, Marwiyah
ani maruya adil abid dhabiti an adil dhabiti min ghairi syaddin wala illatin qadihatin, kan. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, nanti ada batasan dhabit yang kuat ingatan, kan, min ghairi syaddin wala illatin qadihatin. Jadi tidak ada cacatnya, tidak ada illatnya, sebab-sebab yang buruknya dan seterusnya. Nanti ada 5 turunan. Ya, 5 turunan yang paling utama. Jadi teman-teman sekalian, nah ini ada bermasalah namanya Ziyad An-Numairi. Jadi ini disoal sering berbuat sesuatu yang tidak pantas sehingga hadisnya sebut mungkar, sesuatu yang diingkari. Orangnya sebetulnya walaupun kalimatnya benar. Ya, kedua ini matruk. Matruk ini yang ditinggalkan. Kenapa? Karena orangnya seringkali berkata-kata yang misalnya mohon maaf ya, kadang nggak konsisten. Yang kadang-kadang ngarang-ngarang gitu walaupun cerita dan sebagainya sehingga nggak bisa dibedakan itu hadis apa cerita sebetulnya. Ya, nah itu yang seperti itu ditinggalkan, matruk. Yang ketiga maudhu. Maudhu itu yang dikarang-karang, memang bukan hadis. Orangnya suka ngarang. Ya, begitu ngarang-ngarang misalnya disebut sebagai hadis bahkan dipopulerkan. Ya, saya punya buku yang saya tulis itu menyoal hadis populer. Nanti mungkin kita bisa cetak ulang, teman-teman bisa dapatkan beberapa yang populer di masyarakat ternyata hadisnya bermasalah. Ya, contoh makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Ternyata bukan hadis loh. Itu kisah. Nah, cuma bagaimana menghukumi doa tadi? Sederhana sebetulnya. Yang bermasalah itu teman-teman sekalian orangnya. Ya, di jalur sanad. Sedangkan doanya itu gak ada masalah. Matannya gak ada masalah. Baik, gak ada masalah. Jadi sederhana saja. Bacaannya itu gak apa-apa. Yang kita tepikan tuh orangnya. Ya, kalaupun kita nggak anggap sebagai hadis, ya anggap sebagai doa saja. Kita tepikan hadisnya kalau dianggap sebagai bagian bermasalah. Ingat, jangan dipotong ya ceramah saya. Yang saya maksudkan menepikan sanad dalam konteks tadi. Sanadnya simpan saja. Toh kita abaikan sanad pun dengan berdoa, isi doanya nggak ada masalah. Saya tanya Anda begini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada hamba dan keluarga. Saudara-saudara hamba ya Allah, kerabat-kerabat hamba di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang saat ini ya Allah. Dan hamba mohon ya Rabb, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah. Mohon sampaikan ya Allah, berikan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan bagi kami. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan ke bulan Ramadan. Saya tanya boleh nggak? Anda jawab boleh. Nah, itu bahasa Arabnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu bahasa Arabnya, Cepi. Nah, itu. Jadi sama aja ketika kita pakai bahasa Arab itu seperti itu. Intinya Nabi meminta kepada kita saat masuk pertama bulan Sya'ban itu ya membiasakan puasa dan memperbanyak doa. Kita berdoa. Ya, jadi maksud saya gini, saya tidak ingin kita berdebat, berdiskusi masalah, oh ini dhaif. Ini Anda belajar ilmu hadis dulu. Nanti di ilmu hadis itu dijelaskan. Ini loh, dhaif ini dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara usul ini nggak boleh tolak semuanya. Tapi kalau perkara-perkara amal-amal, afdhaliyatul amal, amal-amal utama, sepanjang tidak parah atau matannya tidak bermasalah, itu nggak ada masalah. Karena tanpa riwayat, tanpa yang riwayat tadi pun rawi-rawinya, nggak tanpa orang-orangnya, toh kalau kita baca biasa pun diposisikan sebagai doa, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi intinya silahkan perbanyak doa bulan Sya'ban ini, minta kepada Allah kebaikan, minta kemuliaan, minta dikuatkan untuk berikhtiar, beramal dan sebagainya, lalu berlatih ini. Nah, apakah sampai di sini saja? Tidak. Ternyata Sya'ban itu diantara keistimewaannya ada awalnya, sekarang kita di fase-fase awal, ada pertengahannya. Ya, pertengahan itu bahasa Arabnya nisfun. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nah, sekarang apa keistimewaan di pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu? Apakah benar seperti yang masyarakat kerjakan sekarang? Atau ada referensi di hadisnya yang memang ada amalannya, tapi nggak seperti yang masyarakat duga kekinian. Atau memang benar seperti itu, cuman caranya ada yang harus disempurnakan. Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri, termasuk di akhir Sya'ban ya. Jadi memang Sya'ban ini awalnya ada keistimewaan, sudah kita bahas, tengah-tengahnya ada keistimewaan, dan akhirnya ada keistimewaan. Dan akhir Sya'ban itu nanti akan menjadikan sebuah kurikulum yang mengantarkan kepada pembahasan Ramadan. Sehingga saat Ramadan datang itu seperti tamu mau datang, kita terima, sudah siap kita. Sudah punya bekal. Ya, seperti tamu mau datang ke rumah, kita sudah siap, ada bekalnya, ada segalanya, ada macam-macam. Lalu kita katakan, selamat tiba, silahkan datang, gitu kan? Ya, kemudian silahkan duduk nyaman, silahkan nikmati dengan segala kenyamanan yang ada saat ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, Masya Allah, urahibu bika. Saya menyambut Anda dengan segala kelapangan jiwa, kekuatan dan sebagainya. Rahiba yarhabu, menyambut sesuatu dengan lapang, dengan nyaman, dengan penuh kesiapan. Ya, rahaba yurahibu, itu berusaha melapangkan diri, menguatkan. Jadi sehingga kita bisa menyambut sesuatu dengan lapang dan baik. Nah, kata keterangannya, sifatnya disebut dengan tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban.
Tarhib itu usaha untuk menyiapkan diri sehingga kita bisa menyambut dan menerima sesuatu yang datang dengan lapang, dengan siap, dan dengan mudah. Maka dari sini ada istilah tarhib Ramadan. Bagaimana kita menyambut Ramadan akan datang di bulan depan dengan penuh kelapangan, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keindahan, dan dengan penuh kesiapan. Sehingga saat datang kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat tiba. Ya wahai Ramadan, selamat tiba wahai segala keutamaan, wahai segala keistimewaan amalan, wahai segala ampunan yang datang dari Allah, segala rahmat dan segala kemuliaan. Kita sudah siap. Apa yang diperintahkan? Sami'na wa ata'na. Sami'tu wa ata'tu. Itu kurikulumnya. Tapi bagaimana menyiapkan diri kita untuk tarhib yang sesungguhnya? Kita akan teruskan episode ini pada pekan-pekan yang selanjutnya insya Allah. Ya? Nah, supaya nanti lebih terukur. Saya khawatir kalau bahas sampai subuh yang didapatkan cuma 1-2 poin. Tapi kalau seperti ini kita bisa pecahkan sedikit-sedikit. Lalu kita isi dulu awal sampai ke pertengahan. Nanti masuk tengah-tengah bahas lagi. Sehingga amalannya sesuai dengan waktu-waktu yang kita iringi.